Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, hari demi hari kita semakin merasakan rahmat Tuhan yang selalu baru. Lewat karya Roh Kudus yang selalu hadir dalam setiap keadaan hidup kita. Meski banyak hal di dalam dunia yang sering mencemaskan hati kita, tapi berkat anugerahnya, damai sejahtera senantiasa kita rasakan, meski menghadapi pergumulan yang berat. Dan kita dapat sanggup mengatakan, Tuhan Yesus baik setiap waktu. Saat ini, kita rindu memuji Tuhan bersama-sama, meskipun dari rumah masing-masing, namun tidak menyurutkan sukacita kita, memuji dan memuliakan namanya dalam tuntunan tema, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Mari kita bangkit berdiri, mengangkat pujian. Rohani 3 bait 1, hormat bagi Allah Bapa. Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, kita akan bersama-sama membaca Mazmur berbalasan dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 11. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir, lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Singa-singa muda merana kelaparan. Kita sambut pembacaan Mazmur berbalasan dengan menyanyi nyanyian pujian Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya.
Walau dunia melihat rupa, namun kau memanjangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita mendengarkan perintah mengasihi dari Injil Matius 5 ayat 44 sampai 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kita angkat pujian NJNE 14, kasihi musuhmu. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Itu sabda Yesus bagi muridnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Mari kawan-kawan turut perintahnya. Marilah kita menghadap Tuhan sambil mengaku dosa di hadapannya secara pribadi. Pujian NKB 10 akan kita lakukan sebagai ungkapan dosa kita di hadapan Tuhan, dan pertama saya akan melakukannya. Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam aku tetap. Yesus ku datanglah, dari sengsara kesakitan, masuknya Kau kasih ajaib yang ku rindukan, dosa
Dalam kemurahan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Efesus 2 ayat 17 sampai 19. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Pujian NKB 191 bait yang pertama, dalam roh Yesus Kristus. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 2. Bersorak-sorailah hai orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Sambil mengiringi persembahan syukur yang telah kita siapkan bersama-sama, kita melakukan NKB 181A bait yang pertama, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Kita mendoakan persembahan kita. Ya Bapa, inilah persembahan yang tulus dari anak-anak-Mu, mengaminkan akan pengasihan Tuhan, sehingga sebagai respon kami atas pengasihan Tuhan, kami telah memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Berkenanlah Tuhan atas semuanya ini, sehingga layak di hadapan Tuhan, dan juga Tuhan memberkati di dalam menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pujian NKB 134 bait 4 kita akan terangkan. Terima kasih ya Tuhan. Syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Sedang jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkaulah Allah yang senantiasa kami puji dan sembah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dari pembacaan leksionari, kita akan membaca bahan utama
yang terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Manusia baru. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan selalu mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, salam sehat untuk kita selalu. Kita bersyukur pada hari ini, Minggu 8 Agustus 2021, kita dipertemukan lagi untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan tema kita pagi hari ini berbicara tentang supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Maka pertanyaan pentingnya bagi kita, apa yang Tuhan mau saya mengerti, apa yang Tuhan mau saya pahami, dan apa yang Tuhan mau saya lakukan sebagai pribadi yang telah Tuhan barui dalam roh dan pikiran. Kalau ternyata dalam hidup ini kita masih sering melakukan dosa, kita masih sering berpikir tentang membenci, dendam, negatif, dan lain sebagainya. Karena itu, mari kita pelajari bersama firman Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan mau jelaskan kepada kita sekalian. Karena itu mari perhatikan ayat 17. Paulus katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Maka itu berarti orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya sia-sia. Pertanyaannya, apa itu sia-sia? Sia-sia tidak sama dengan hidupnya tidak ada guna. Sia-sia tidak sama dengan orang ini malas bekerja. Tapi sia-sia di sini adalah dia bekerja secara luar biasa,
dan mengumpulkan apa yang menjadi keinginannya. Lalu dia berpikir dia bisa menyelamatkan dirinya dengan itu. Dia punya semuanya dan dia berpikir dia tidak membutuhkan Tuhan. Itulah pikiran yang sia-sia. Karena itu mestinya menjadi aib bagi kita kalau orang dunia berjuang habis-habisan dan bekerja sekuat tenaga dan meraih apa yang mereka inginkan, tapi orang Kristen justru tidak melakukan apa-apa. Karena itu perlu kita perhatikan lebih lanjut apa yang Paulus katakan di ayat yang ke-18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, bodoh di sini bukan berbicara tentang kuantitatif. Bodoh di sini bukan berarti dia tidak tahu matematika atau tidak tahu ilmu ekonomi, tapi bodoh di sini mempunyai arti bahwa dia berpikir hidup ini bergantung hanya pada dirinya. Hidup ada pada dirinya. Bodoh karena dia berpikir dia bisa hidup tanpa Tuhan. Bodoh karena dia berpikir kebenaran adalah apa yang dibangunnya tanpa mengaitkan kebenaran itu dengan Tuhan. Saya kasih contoh. Stephen Hopkins adalah seorang fisikawan terkenal di kelas dunia. Pada ulang tahunnya yang ke-70 tahun, dia berkata, sekarang tidak lagi diperlukan Tuhan untuk menjelaskan bagaimana alam semesta ini terjadi. Nah, ini orang pintar, orang cerdas, fisikawan tercerdas kelas dunia. Tapi dalam perspektif Alkitab, dia ini adalah orang bodoh itu. Karena dia berkata, tidak perlu Allah untuk menjelaskan bagaimana dunia tercipta. Celakanya, ada orang Kristen yang percaya Allah yang menjadikan dunia, tapi bodohnya luar biasa. Bodohnya adalah di sekolah, dia sekolah tapi tidak lulus. Nah, sangat berbeda dengan Stephen. Untuk lulus di satu kelas, dia hanya butuh setengah tahun untuk satu kelas dia lewati. Tapi dia tidak percaya Allah. Jadi saudara-saudara, jangan biarkan dunia ini meremehkan gereja karena orang Kristen menghina dirinya. Saudara dan saya harus menunjukkan kualifikasi yang tinggi. Bagaimana engkau orang yang mengenal Allah, maka Alkitab mengatakan takut akan Allah permulaan pengetahuan. Maka orang yang takut kepada Allah, dia ingin menjelajah dan menceritakan apa yang ada dalam dunia. Dia tidak akan pernah berhenti berpikir, belajar. Dia tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Saya tidak percaya orang Kristen itu bodoh. Sebodoh-bodohnya orang Kristen karena IQ-nya rendah, dia adalah seorang pembelajar yang luar biasa karena dia tidak ingin mempermalukan Tuhannya lewat pribadinya. Oleh karena itu Rasul Paulus sangat menekankan tentang dibaharui dalam roh dan pikiran di ayat 23. Kata dibaharui dalam bahasa Yunani yaitu ananeo, yang artinya membaharui. Pembaharuan pola pikir. Dengan demikian dibaharui dalam roh dan pikiran adalah sebuah perubahan pola pikir yang berlangsung terus-menerus agar orang percaya dapat memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar dan rupa Allah yang di manusia diciptakan untuk mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Ini kita bisa bandingkan Bapak Ibu Saudara-saudara dari Roma 12 ayat 2, di sana berbicara tentang pembaharuan budi. Karena proses pembaharuan itu berasal dari anugerah Allah bagi manusia yang telah dikerjakan oleh penebusan Kristus dan telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka dalam ayat 30 Rasul Paulus menekankan tentang janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Karena menurut Paulus, pembaharuan pola pikir atau akal budi adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Buah dari pekerjaan Roh Kudus yang seharusnya mempengaruhi seluruh aspek kehidupan orang percaya. Sehingga ketika manusia masih hidup sebagai manusia lama, itu berarti manusia membuat Roh Kudus berduka. Saudara, kalau orang yang hidup dalam manusia lama, mereka hidup dengan pikiran yang tumpul, mereka menyerahkan hidupnya dalam hawa nafsu, yang mengerjakan dengan serakah berbagai macam kecemaran.
kebohongan, amarah yang berkepanjangan, mencuri, perkataan kotor, kegeraman, fitnah, pertikaian, kejahatan, kesombongan, gila hormat, dan lain sebagainya. Mereka berpikir hidup adalah hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Maka orang-orang percaya yang telah ananeo, yang telah dibaharui akal budinya, pikirannya, akan sadar betul bagaimana hidup adalah mengabdikan dirinya pada kehendak Tuhan, bukan pada dosa, bukan pada kecemaran. Seorang tidak percaya memandang harta menjadi harga dirinya. Aku punya semuanya. Kalian harus hormat kepada saya. Bahkan harga diri kalian pun saya bisa beli kalau perlu. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, orang yang ananeo, dia akan mengumpulkan hartanya untuk diabdikannya melayani Tuhan. Lihat bedanya. Jadi sebagai orang yang ananeo, tahu bagaimana orang-orang Kristen harus hidup sungguh-sungguh mengabdikan dirinya pada kehendak Tuhan. Karena itu orang Kristen aneh bin ajaib ketika dia memperkarya dirinya, lalu dia bilang dia Kristen yang diberkati Tuhan. Maafkan saya Bapak Ibu Saudara-saudara, saya harus katakan engkau adalah orang yang paling malang. Kalau engkau bercerita engkau diberkati Tuhan sehingga engkau punya banyak harta tapi tidak pernah menolong orang. Aneh bin ajaib. Jika ada orang Kristen yang bercerita dirinya diberkati Tuhan dengan jabatan, posisi penting, tapi tidak pernah mau terlibat dalam pelayanan. Aneh bin ajaib kalau ada orang Kristen yang bersaksi dirinya diberkati Tuhan dengan segala kelimpahan berkat materi, tapi tidak pernah membahagiakan keluarga. Aneh bin ajaib jika ada orang Kristen bersaksi Tuhan berkati hidupnya, karena itu dia tidak lupa memberikan perpuluhan ke gereja, tapi untuk mengurus orang tuanya, merawat orang tuanya, membiayai pengobatan orang tuanya, dia hitung-hitungan. Aneh bin ajaib jika ada pengusaha Kristen yang bersaksi dirinya diberkati Tuhan dalam usaha suku cadangnya, tapi justru tidak setia pada istri dan keluarganya. Suku cadangnya ada di tempat lain. Aneh. Karena itu mestinya kita dengan mudah dapat membedakan mana yang mengenal Tuhan dan mana yang tidak. Tapi dunia bisa menjadi kebingungan untuk membedakan mana yang kenal Tuhan dan mana yang tidak mengenal Tuhan. Karena orang tidak menemukan kualitas hidup dari seorang Kristen. Saudara, jangan sampai itu terjadi. Sebab kita ini ananeo, orang yang telah dibaharui akal budinya. Saya sering berpikir, apakah kalau sudah melakukan sesuatu ini dan itu, berarti saya sudah hebat dalam pelayanan? Tapi ada bisnis yang sulit. To be nothing tadi. Berbuat sesuatu, mengerjakan ini dan itu, banyak orang yang bisa lakukan. Saya menolong orang, tapi orang yang bukan Kristen juga bisa melakukan itu. Terus apa hebatnya? Ini kan menjadi pertanyaan yang sering di dalam menggumuli hidup kita sebagai orang percaya. Lalu apa bedanya kita dengan orang tidak percaya? Nah, karena itu kebenaran Kristus itulah yang mesti membedakan, sehingga ketika orang berbuat sesuatu untuk mencari selamatnya, maka orang Kristen berbuat sesuatu karena sudah menerima selamatnya. Karena menerima selamatnya, dia berbuat sesuatu, pasti perbuatannya jauh lebih dahsyat dari orang yang berbuat sesuatu untuk mencari selamatnya. Karena itu dia tidak pernah menyayangkan dirinya, karena mereka sudah menyangkalnya. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa dalam menjalani hari-hari hidupnya. Sehingga kita yang sudah menjadi manusia baru harus meninggalkan manusia lama kita yang menemui kebinasaan dalam nafsunya yang menyesatkan, dan kita menjadi manusia baru. Yang menjadi repot pada waktu kita manusia baru, ingat, fisik kita tidak berubah, otak kita memorinya tidak hilang. Engkau penjahat bertobat, orientasinya yang berbeda. Dulu hidup kita ini bagaimana menyenangkan diri. Hidup kita ini dulu bagaimana mencari keuntungan bagi diri. Sekarang bagaimana menyenangkan Tuhan dan mau mencintai sesamanya.
Tetapi otak kita ini mempunyai memori yang dulu masih di situ. Memori tentang dosa, memori tentang kejahatan yang nikmat dulu menurut kita. Dan waktu-waktu tertentu dia datang dan menggoda kita, sehingga kita ingin kembali ke masa-masa dulu. Lalu kita berpikir sekalilah tak mengapa. Karena seringkali pola hidup Kristen kita rindu pada dosa kita yang dulu. Lucu ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita seringkali rindu berbuat seperti yang dulu kita perbuat yang tidak benar. Sehingga melawan itu tidak mudah. Apalagi kalau ini bukan urusannya hitam putih, tapi urusannya abu-abu. Keinginan yang abu-abu lebih menggoda lagi, membuat kita bisa jatuh lumpuh di situ. Karena itulah kita harus terus berjuang dan memenangkan untuk meninggalkan manusia lama kita yang membawa kita pada kesesatan, yang membawa kita pada kenikmatan palsu. Menanggalkannya dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Sehingga dalam bacaan kita hari ini kita dikatakan dibaharui dalam roh dan pikiran. Orang-orang yang dibaharui dalam roh dan pikiran dikatakan mereka mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, pikiran di sini menyangkut dengan apa yang kita lakukan. Unsur di dalam dirimu yang mencerminkan keinginanmu, sehingga roh dan pikiran adalah dua aspek yang sering digambarkan berbenturan antara manusia lahiriah dan manusia batinnya. Mengenai hal ini Paulus menggambarkan, aku ingin sekali melakukan yang baik karena aku tahu itulah yang mestinya aku kerjakan. Tetapi kemudian aku lihat bukan yang baik yang kuinginkan kulakukan, tapi yang tidak baik. Aku tidak mau itu yang terjadi. Maka sekarang taulah aku, kata Paulus, dengan tubuhku aku melayani dosa, dan dengan jiwaku aku melayani Allah. Apakah itu berarti Paulus adalah orang yang dualisme? Tubuh bisa dosa, jiwa tidak. Bukan itu. Melainkan Paulus mengatakan bagaimana tubuh sebagai representasi gairah keinginan manusia lama yang terus-menerus datang dan mengganggu. Tetapi jiwa, manusia batinnya menjadi suatu aspek yang bergairah untuk mengikut Tuhan. Nah, kedua hal ini akan selalu terjadi benturan. Itu sebab menjadi orang Kristen itu tidak gampang. Sebab memori masa lalu kita selalu dibawa untuk menerawang kepada dosa. Tetapi manusia baru yang bergairah mendorong kita untuk tetap mengikut Tuhan dengan setia. Karena itu omong kosong kalau menjadi orang Kristen karena dia khotbah. Omong kosong itu kalau menjadi orang Kristen kalau dia ke gereja. Jangan kita pikir kalau sudah menjadi pelayan Tuhan itu orang suci. Penjahat pun di sana ada. Saya bilang begitu, kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena selama saya jadi pendeta, ada juga pelayan Tuhan. Kalau hari Minggu, kalau di gereja, kudusnya wow luar biasa. Tapi kalau di luar melakukan kejahatan, jalan terus. Tapi orang yang sudah diperbaharui sesungguhnya lain. Ada perubahan total di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Karena itu ketika firman Tuhan mengajak dan mengingatkan kita bahwa kita sudah dibaharui menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya, saudara harus hidup dan berpegang pada kebenaran yang bukan lagi menurut ukuranmu, tetapi ukuran Tuhan. Kekudusan yang bukan ukuranmu, melainkan ukuran Tuhan. Saudara ingat, benar tidak sama dengan Anda berkata benar. Benar, kau berkata benar dan berbuat benar. Itu benar, tidak sama dengan kamu berkata benar, tapi tidak berbuat benar. Benar adalah kamu berkata benar, berbuat benar. Kudus bukan saja kamu tidak berbuat dosa, tetapi menelanjangi dosa. Kamu berbeda dengan yang di sekitarmu, tidak sama dengan yang di sekitarmu. Itu kudus, kadosi, terpisah dari, tidak sama dengan yang lain, sehingga kita menjadi betul-betul unik pada dirinya, berbeda dari dunia di sekitarnya. Ayat 25. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebagai pendeta, saya khotbah di beberapa tempat. Tapi saya yakin betul Tuhan
tidak akan tanya saya nanti, sudah berapa kali kamu khotbah, Pendeta Tit? Yang ditanya sama aku, sudah berapa jiwa yang kau bereskan? Saudara, sebagai pendeta, belum tentu aku mengenal saudara semua. Belum tentu aku mengurusi saudara semua. Tapi paling tidak adalah yang kulakukan. Mengajar dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Doaku, kita semua menjadi anak Tuhan yang menjadi fight dan kebanggaan. Itu sebab kalau saya tidak dihargai, saya tidak pusing. Yang saya periksa diri saya benar atau tidak? Benar enggak yang saya katakan? Kalau benar, saya jalan terus. Bodoh amat dengan penilaian orang. Tapi kalau saya brengsek, itu bodoh, celaka. Karena Tuhan akan menghukum saya. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya jarang puji Anda, harap maklum ya. Kalau saudara baik, memang sudah semestinya. Saya pun tidak nunggu pujian dari orang. Kalau aku baik, memang itu harus. Saya pendeta, masa tidak baik? Saya harus bergulat untuk jadi orang baik, bukan supaya kalian puji. No, panggilanku jadi orang baik. Sama dengan saudara-saudara, panggilanmu pun harus jadi orang baik. Tidak perlu tunggu pujian orang, baru kita mau jadi orang baik. Sudah semestinya saudara dan saya melayani di gereja. Sudah semestinya kamu yang punya uang lebih memberi. Tolong orang lain. Tidak dihargai? Tidak mengapa. Ingat, Tuhan yang menghargaimu. Tuhan memperhatikanmu. Amin, saudara-saudara. Kadang-kadang saya lihat ini anak muda kurang ajar sama orang tua. Lihat orang tua jalan tertati-tati, bukannya dibantu malah diam saja. Lihat orang tua itu hormati, hargai. Sejelek apapun orang tuamu, itu orang tuamu. Jangan kurang ajar padanya. Paling tidak kau belum pernah memberi dia makan. Sebab faktanya bahwa dirimu lah yang orang tuamu beri makan. Tapi saya begini, apa saya begitu, pendeta? Memang engkau sebagai anak bagaimana? Apakah terlalu luar biasa kita belajar respect dengan segala kelebihan kekurangan orang tua kita? Kalau bapak kita ini bajingan, mama kita biadab, jangan kau lupa kau anak biadab dan juga bajingan kalau saudara sendiri sebagai anak tidak tahu respect dan hormat pada papa mama. Bapak ibu, anakmu menyebalkan, jangan katakan kau ini bajingan, kau bajingan, anak brengsek kau. No. Toh saudara juga bapak mamanya kan. Bisa ngerti maksud saya Bapak Ibu saudara-saudara? Kalau kau marah, Alkitab menulis, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 26. Saudara, ini bukan soal nanti matahari terbenam, kau belum ampuni misalnya. Loh, kalau matahari terbenam jam 6 dan kau marahnya jam 6.15, baru redanya 6:30, masa gara-gara itu kau dosa? Maksudnya matahari terbenam bukan secara fisik tadi, no. Jangan sampai hari berganti kau simpan amarahmu. Artinya menyimpan amarahmu jadi benci dan dendam. Selalu ingat ini jemaat. Banyak orang menjengkelkan kita. Tapi lihatlah sekali-kali dirimu. Apakah juga menjengkelkan orang lain atau tidak? Ada orang yang selalu lihat segalanya salah. Ini begini, itu begitu, semua salah. Salah pendeta lah, salah penatua lah, salah diaken lah, semua salah, tak satu pun yang benar. Kalau Anda diperhadapkan dengan orang-orang seperti ini, apa jawabmu? Masalahnya di mana? Jawabnya, masalahnya cuma satu. Masalahnya ada di dia. Dia yang masalah, tapi semua orang dia lihat masalah. Alkisah ada seorang yang namanya Songkolo, minta maaf kalau ada namanya di sini ya. Suatu hari Songkolo ini pergi ke dokter. Aduh dok, aku ini sakit berat. Dia tunjuk perutnya, dia teriak, aduh sakit dok. Dia tunjuk tai lalatnya, aduh sakit dok. Dia tunjuk lagi hidungnya, aduh sakit dok.
kepalanya, matanya, bibirnya, perutnya, telapak kakinya, semua dia bilang, aduh sakit dok. Dokter ini, obatnya apa? Akhirnya dokter kasih satu macam resep obat yang paling ampuh. Pada hari yang ketiga, saudara Songkolo datang lagi ke dokter. Aduh dokter, semuanya sudah hilang sakitnya, obatnya hebat benar. Dokter kasih obat apa? Hanya antibiotik. Kenapa dok? Karena yang sakit itu telunjukmu Songkolo. Udah sekali dirimu. Kau sentuh dadamu, kau bilang dadamu yang sakit, matamu, kau bilang matamu yang sakit, kau sentuh telalatmu, kau bilang telalatmu yang sakit, padahal telunjukmu ini yang sakit. Jangan kau salahkan dadamu, matamu, kepalamu, hidungmu, telalatmu, semua sakit. Dodol, wong yang sakit telunjukmu, bisul. Karena itu sentuh yang ini sakit dok, ini sakit, dan seterusnya. Nah, itulah kita sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau sudah sakit, ketemu orang, wah ini payah, wah itu payah, semuanya payah. Lalu kita tanam amarah itu. Tenggelam saudara di amarahmu. Tidak pernah saudara hidup damai dalam hidupmu. Jemaat, woi jemaat, ingat dunia ini tidak bisa seperti yang kamu mau. Bapak Ibu Saudara-saudara, dunia ini menyakitkan, itulah realita. Karena itu firman Tuhan ingatkan, sebagai orang yang ananeo, dibaharui dalam roh dan pikiran dan akal budi, jangan juga memberi kesempatan kepada iblis. Memberi kesempatan kepada iblis maksudnya apa, pendeta? Apa itu berarti kita jangan lewat kuburan karena banyak setan? Mana ada setan di kuburan? Kalau ada itu saudara yang kesetanan. Setan itu saudaraku, kalaupun ada di kuburan sangat sedikit. Paling banyak di mana? Di klub malam. Naik klub, warung-warung, remang-remang. Tapi jangan kau juga lewat di warung kecil orang karena lampunya, kiosnya remang-remang, lalu kamu bilang, nah di situ banyak setannya. Bisa dapat lempar kau nanti dari semilik warung. Nah, di mall juga banyak. Malah kalau kita mau jujur, di kuburan itu kita justru makin dekat dengan Tuhan. Ya, cobalah kalian lewat kuburan malam-malam, apalagi tengah malam. Saudara ketakutan, maka sepanjang jalan itu doa terus kan? Tuhan tolong aku, sambil nyanyi lagu rohani. Bahkan doa Bapa kami diulang-ulang sepanjang jalan. Beda kan di mall. Mana ada yang doa sepanjang hari berada di mall berdoa atau nyanyi. Ya, matanya sudah melotot sana sini. Maka sering-seringlah kalau gitu kita jalan ke kuburan ya, jangan ke mall. Supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Jangan kita beri kesempatan. Kesempatan itu apa? Ketika engkau takut, engkau tenggelam, ketika engkau marah, mendendam, kesempatan itu apa? Ketika engkau jengkel pada pasanganmu, lalu kau maki-maki dia dan akhirnya jadi ribut. Itu namanya kau kasih kesempatan kepada setan berpesta pora. Kesempatan itu apa? Ketika ada gosip, waduh, bumbas das, udah. Kau jadi menteri penerangan tanpa ada yang mengangkatmu. Itu kesempatan. Berarti kau kasih setan berpesta pora lagi. Karena yang rusak siapa? Siapa jemaat? Ya Anda sendiri. Ya kita-kita juga. Paham? Paham gak itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena itu cobalah jadi orang yang baik. Tidak perlu kau membenarkan yang salah, tapi damaikanlah yang bertikai. Jangan pula Anda yang jadi kompornya. Cukup tukang sate yang jadi apa? Tukang kipas. Pintar ya. Kalau soal begini cepat sekali ada komen, nyambung. Jangan-jangan biasa. Lalu apalagi yang firman Tuhan katakan? Yang mencuri jangan lagi mencuri. Ayat 28. Kerja keras, lakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Wow, saya suka sekali ini. Perhatikan, kau jangan mencuri, kerjalah. Tapi kau kerja supaya kau dapat uang saja, supaya kau tolong orang lain yang mungkin bisa saja jadi mencuri karena kau tahu mencuri tidak baik. Jadi supaya bukan saja saya tidak mencuri, tapi juga orang lain jangan mencuri, jadi saya bantu dia. Wih, keren banget ya Bapak Ibu Saudara-saudara Alkitab. Kerja keraslah, lakukan
Saudara, ada banyak aspek yang mesti kita harus selesaikan. Jangan berhenti. Oleh karena itu, mari kita terus mengerjakan ini, bagaimana menghindari perkataan kotor dari mulutmu. Pakai perkataan baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan yang baik yang dimaksud di sini bukan intonasinya, tapi kualitas omongannya. Ada orang Batak di sini. Orang Batak itu kalau ngomong kayak orang lagi marah-marah. Tapi bukan itu yang dimaksud, bukan intonasinya, tapi apa kualitas dari perkataanmu. Mau intonasinya suaramu keras atau lembut, itu tidak penting. Yang penting apa isi perkataanmu, apa berkualitas atau tidak. Ada yang lagi pacaran di sini? Saya mau tanya, semua yang perempuan, Anda itu suka pacarmu itu jujur atau enggak jujur? Halo, jujur apa bohong? Lebih suka jujur. Kalau kau jelek dibilanginnya jelek, Anda terima enggak? Hello, kalau Anda jelek dibilang jelek sama pacarmu, kamu terima enggak? Tidak. Emang kalau kamu suka dibohongi? Makanya laki-laki itu pada bohong terus. Bu, suamimu tiba-tiba pulang malam. Pak, kenapa bapak pulang terlambat? Enggak biasanya. Aduh mah, di jalan itu macet sekali. Oh, tenang kok kan? Terus Anda bilang, tapi Pak, Mama kok perhatikan ada yang Papa sembunyikan. Di jalan macet, apa memang Papa pergi ke tempat lain? Nah, Ibu paksa suamimu. Coba, Papa, kalau jujur aku enggak apa-apa. Aku hargai apapun. Hanya suamimu akhirnya bilang, iya Ma, Papa tadi waktu pulang dari kantor, Papa sama sekretaris hanya singgah makan dan kami sempat bercanda-canda tadi. Baru sampai di situ belum selesai suami ngomong, kau langsung teriak, kurang ajar kau apa ini? Ngamuklah Anda. Loh, padahal tadi bilang ngomong jujur. Mana kuat kau dengar kejujuran? Sudahlah, jangan bohonglah kita. Tidak kuat kita dengar kebenaran. Karena itu banyak orang memang ya sukanya dibohongi, ya. Hello, makanya laki-laki pun suka dibohongi. Makanya kalau dia lihat perempuan original, belum dandan nafsu katanya. Jelek sekali. Setelah dandan, nah cantik kali kau, padahal ya dandannya 3 cm tebalnya. Jadi mari, ayolah kita belajar apa adanya yang biasa-biasa sajalah. Ini hidup jangan dipangkas, dibungkus tidak karu-karuan. Kita kembali ke Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bilang, jangan mendukakan Roh Kudus yang memeteraikanmu menjelang hari penyelamatan. Artinya, mendukakan roh itu apa, Bu Pendeta? Mendukakan roh adalah hidup tidak seperti yang Tuhan mau kita jalani. Apakah itu berarti saya tidak boleh marah? Siapa bilang? Tapi kalau kau marah, marahlah pada poinnya, bukan melontarkan emosimu yang berlebihan. Kalau saudara marah, marahlah pada dosanya, bukan pada orangnya. Lihat bedanya ya. Jangan mendukakan roh yang memeteraikanmu itu. Karena itu, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, buang dari antaramu. Begitu pula segala kejahatan itu. Tapi hendaklah kamu sebaiknya ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada istri bilang, Pak, saya tidak pernah marah pada suamiku. Saya tanya, apa istrimu tidak pernah marah? Iya. Wah, istrimu baik ya? Oh, enggak juga, Pak. Loh, kan dia enggak pernah marah. Ya, dia memang enggak pernah marah. Tapi kalau dia diam, bisa sebulan. Saya enggak diurusin, makan sendiri, apa-apa sendiri. Saya enggak dijawab. Saya ajak ngomong enggak direspon. Waduh, sama aja ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan hidup dalam basa-basi. Maka hidup dalam kebenaran adalah bagaimana hidup benar. Biar masing-masing kita mengukur diri kita sendiri. Biar masing-masing kita menikmati hidup kita. Sebab Bapak Ibu, hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang tidak sederhana. Coba kita lihat sebagai suami istri. Kalau kita perhatikan keluarga, tidak gampang ya. Suatu hari, istri sahabat saya bilang,
Tin, kamu tuh enak ya pendeta. Kalau kami sebagai suami istri bisa ribut gak karu-karuan. Sering sekali ribut, seminggu bisa gak saling ngomong. Enak ya kalau pendeta jarang ribut. Mendengar itu saya ketawa. Lalu saya tanya, dari mana kau tahu kalau pendeta itu gak ribut? Loh, kan kalau pendeta khotbah katanya damai, aman, tentram, keluarganya gitu. Kalau ada pendeta yang jamin keluarganya seperti itu pendeta yang tukang bohong. Ya, mungkin kalau ada yang sempat nanti ketemu suami saya, bapak kapan-kapan, ya saya juga kadang ribut loh dengan suami kok ya. Dulu pun sama, bisa 2-3 hari kita nggak ngomongan. Kalau sekarang paling tinggi 2 jam lah, tidur bangun tidur dia damai lagi. Kenapa bisa? Bertobat ya? Nggak juga, makin tua. Apalagi ya saya ini jauh dari bapak ya, ya mungkin itu akan semakin dikurangi. Kita boleh saling memahami satu dengan yang lain. Energi juga sudah mulai makin habis Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara, ngerti maksud saya? Kadang-kadang perubahan kita ini pun karena usia. Jadi sekali lagi, kadang-kadang perubahan kita ini pun karena usia, bukan original. Perlu hati-hati juga kan, banyak di antara kita ini juga dulu pendosa kan. Lari sana, lari sini. Nah sekarang, enggak lagi. Wih, kalau begitu dia jadi orang baik, Bu ya? Bukan. Jadi kenapa? Karena sudah enggak kuat jalan. Coba kalau dia masih bisa jalan, wih, masih bajingan bos. Hanya karena sudah tidak bisa jalan, hanya karena sudah sakit-sakitan, makanya sudah tidak bisa jadi bajingan lagi. Semua kalian tidak begitu ya. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu jemaat Tuhan, ayo mari kita berubah, menikmati hidup ini. Ya, sehingga kita menikmati hari-hari hidup ini. Ukurannya paling sederhana. Ya, mulailah berubah di rumah. Di mana lagi? Di dalam pergaulan hidup kita berjemaat. Biarlah Tuhan tolong kita, pimpin kita. Coba yang pas ibadah saat ini bersampingan dengan pasangannya. Suami-suami lihatlah istrimu, istri-istri lihatlah suamimu. Coba lihat wajahnya, sudah berubah belum? Tapi demi Tuhan yang hidup, ya. Kalau saudara mau ukur gereja, ukur rumahmu. Jangan terlalu capek kita menilai orang lain ya. Belajarlah keras terhadap diri, nilai dirimu. Ingat kita ini orang yang sudah dibaharui dalam roh dan pola pikir. Saudara adalah orang-orang yang ananeo. Jangan lagi hidup melakukan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus, supaya dunia bisa membedakan mana orang Kristen, mana orang yang hidup menurut kebenaran dan kekudusan dunia. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengambil saat teduh atas firman yang sudah kita dengarkan. Termasuk panjang juga khotbah saya hari ini ya, semoga tidak menjadi hal yang membosankan bagi jemaat, namun kita mau melihat firman Tuhan ini meneguhkan kita. Oleh karena itu mari dalam saat teduh kita mensyukuri akan firman yang telah datang kepada kita, yang akan menuntun kita untuk terus menjadi manusia yang sudah dibaharui dalam roh dan pikiran oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau meneguhkan kami dengan firman-Mu, mampukan kami untuk sungguh-sungguh menjadi orang yang sudah dianugerahkan hidup baru oleh Tuhan, sehingga cara kami berpikir menjalani hidup ini penuh dengan hal-hal yang memang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Bapa di sorga, inilah ungkapan syukur kami bersyukur kepada Tuhan atas firman. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan diakhiri doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, luar biasa kasih setia Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kami percaya bahwa perjalanan hidup seluruh jemaat Tuhan, khususnya ada di jemaat Sidoarjo, akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah pembaharuan dalam roh dan pikiran yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kehidupan manusia baru yang Tuhan telah karuniakan, Engkau akan mampukan jemaat untuk menjaga dengan baik dan benar-benar mempraktekkan dalam kehidupannya. Terlebih di kondisi-kondisi saat ini, kami semakin hidup di dalam
koridor Tuhan, sehingga hidup yang semakin mendekatkan diri pada Tuhan terpelihara dengan baik. Berkati perjalanan hidup jemaat Tuhan yang ada di Sidoarjo, tetap dilindungi Tuhan dalam segala karya kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi anak-anak kami, dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dalam segala rencana kehidupan jemaat. Tuhan senantiasa melimpahkan yang terbaik. Mendoakan bagi jemaat yang dalam kelemahan tubuh dan bahkan dalam pemulihan saat ini, kami percaya kasih sayang Tuhan dan pertolongan Tuhan akan melimpah kepada mereka. Tuhan memulihkan Bapak Ibu saudara-saudara kami, sehingga kesembuhan yang sempurna dari Tuhan boleh terjadi bagi mereka. Yang bergumul karena duka cita, kami percaya Tuhan juga akan menolong dan memberkati, menguatkan, melewati duka itu dalam kekuatan di dalam Tuhan. Allah Bapa dalam sorga, kami juga berdoa atas sukacita yang dialami para jemaat yang berulang tahun. Beberapa minggu yang telah kami lalui ini, Tuhan memberkati sukacita pertama usia bagi jemaat, sehingga mereka terus mengandalkan Tuhan dalam mengaminkan berkat Tuhan melalui pertambahan usia yang Tuhan karuniakan. Dan juga bagi jemaat yang menerima berbagai sukacita, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan memberkati dan mengantarkan jemaat memahami pula bahwa semua itu berasal dari Tuhan, dan mereka memahami untuk mempersembahkan pula yang terbaik bagi Allah. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk rencana jam 10 pagi hari nanti ini, setelah ibadah ini akan dilaksanakan rapat majelis gereja untuk membahas tentang pelayanan-pelayanan yang ada di jemaat Sidoarjo, baik yang sudah kami lalui maupun yang akan kami lalui ke depan. Biarlah dalam rapat sebentar, dengan tuntunan dan hikmat Tuhan, boleh bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, sehingga segala pemikiran yang berhikmat dari Tuhan boleh bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara kekasih kami yang akan ikut rapat dan menuangkan pemikiran yang luar biasa dalam rangka pelayanan yang terbaik bagi jemaat Tuhan yang ada di jemaat Sidoarjo. Allah Bapa dalam sorga, seluruh bentuk pelayanan kami akan kami jalani sepanjang minggu ini, dan kegiatan seluruh jemaat sepanjang minggu ini kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Tuhan menolong, memberkati, boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga pandemi yang masih menjadi pergumulan kami saat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami melaluinya dengan kekuatan dari Tuhan, dan kami tetap semangat mengikuti protokol kesehatan dengan baik, dan kami percaya waktu Tuhan akan terjadi indah pada waktunya. Engkau boleh melalukan kami dari pandemi ini. Bapa di sorga, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami saat ini, dan mengampuni jika ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. NKB 189 bait 1, pegang tanganku.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah menjalin kehidupan yang telah dibaharui dalam roh dan pikiran, serta tekun berkarya dan tetap bertambah teguh dalam iman bagi sesama. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat. Hal yang pertama adalah mewakili seluruh majelis gereja dan pengurus OIG mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat Sidoarjo. Dan kami juga berdoa jemaat tetap sehat dan selalu dikuatkan oleh Tuhan dalam iman, dalam menjalani hari-hari kehidupan, di mana pandemi ini menjadi pergumulan kita, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada menolong dan menyertai kita, dan kita tetap saling mendoakan dan menguatkan satu dengan yang lain. Dan penyampaian yang berikutnya adalah ibadah sekolah minggu seperti yang sudah dilaksanakan pada minggu kemarin, dilaksanakan jam 10.30. Mohon segenap orang tua untuk mengingatkan anak-anak kita dalam mengikuti ibadah hari Minggu. Dan jam 10 pagi nanti setelah ibadah ini akan ada rapat majelis gereja melalui Zoom. Mohon rekan-rekan majelis memperhatikan waktu Zoom-nya sehingga kita boleh mengikuti rapat ini dengan baik, dan tentu dalam membicarakan peran-peran kita di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di jemaat Sidoarjo. Dan untuk peran pelayanan kita masih tetap melalui Zoom, dan jika ada hal-hal yang akan diputuskan dan akan dilaksanakan untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat dalam masa-masa pandemi ini, tentu akan diwartakan di WA jemaat setelah rapat majelis nantinya. Demikianlah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan, dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi yang masih dalam pemulihan karena sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, kita mendoakan pemulihan yang sempurna dari Tuhan boleh terjadi bagi Bapak Ibu seluruh saudara kekasih kita. Demikianlah, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat merayakan hari Minggu bersama keluarga. Tuhan mengasihi kita selalu. Jemaat Tuhan, sebagai lagu penutup kita akan melakukan MKB 188 bait yang pertama, tiap langkahku tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Demikianlah ibadah kita sedang jemaat Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati.